Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah sekolah hari Minggu online. Nah adik-adik, kakak senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Kita minta pertolongan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh memimpin dan menyertai sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu kami boleh ada di sini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu. Biarlah ibadah sekolah hari Minggu ini jadi atas nama-Mu, dan biarlah nama-Mu boleh dimuliakan. Biarlah Engkau berikan hati anak-anak kami, hati yang taat, hati yang rindu akan firman-Mu, haus akan firman-Mu, dan selalu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan sekolah hari Minggu online kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pasti hari ini semuanya sukacita ya, karena kita semua merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita mau angkat satu pujian ya. Kita mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Dari lagu tadi kita diingatkan bahwa kita sebagai manusia berdosa telah dihapus dosanya oleh Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, dan juga kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Epa. Tapi sebelumnya, kakak minta semua yang masih bermain, semua yang masih mengganggu saudaranya kiri kanan atau belum fokus, nah waktunya untuk duduk diam ya, duduk tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Shalom adik-adik. Hari ini kembali lagi ya bersama Kak Yemima. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, sambil memuji-Mu Bapa, kami berterima kasih karena kami saat ini diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kiranya Engkau menuntun kami di dalam Roh Kudus, agar kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan taat dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Juga tolong Tuhan pimpin kakak sekolah minggu agar apa yang disampaikannya bisa dapat kami pahami dan dapat kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kalian nih, kita akan sama-sama merangkum ya dari cerita-cerita pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, jika adik-adik masih ingat dengan cerita pada minggu-minggu sebelumnya, kita mendengarkan banyak cerita Alkitab yang dihubungkan dengan 10 perintah ya adik-adik. Nah, ada yang masih ingat dengan 10 perintah? Melalui 10 perintah Allah ingin menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat adik-adik. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa ya. Kita telah jatuh ke dalam dosa dan membutuhkan seorang juru selamat. Dan karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan satupun dosa, dan Tuhan Yesus selalu mentaati semua perintah Allah, maka Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Nah, apakah Tuhan Yesus layak untuk mati? Tidak sama sekali. Tuhan Yesus sebenarnya tidak layak adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak pernah melakukan satupun dosa di dalam hidupnya. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya? Karena Dia mengasihi kita, adik-adik. Dia menyayangi kita sehingga Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan memberikan kita kasih karunia yang sangat besar dalam pengampunan dosa. Nah, jadi kita sudah dikasih Allah sebuah karunia yang sangat besar dan indah adik-adik. Kita dapat hidup tidak lagi di dalam dosa tetapi di dalam Dia. Nah, jika kita melihat 10 perintah dan juga salib, kita mengingat Tuhan Yesus ya, kita sangat bersyukur karena Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus kita orang-orang berdosa. Nah, dari semua itu pastinya kita mau ya mentaati Allah juga. Kita mau mengasihi sebagai tanda kasih kita, karena Allah telah mengasihi kita, maka kita juga mau mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Nah, jika kita lihat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, pada ayat Alkitab ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali, mengajarkan kita kembali dua hal penting adik-adik. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah 2 hukum kasih yang utama ya adik-adik, yang harus memang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita bersyukur, kita juga meminta kepada Tuhan supaya kita benar-benar bisa mentaati dan mengingat kembali tentang 10 perintah, dan juga kita berdoa meminta Allah supaya kita dapat melakukan kedua hukum ini dengan benar di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kita harusnya bersyukur ya, karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus kita, dan melalui Dia kita dapat memperoleh jalan keselamatan, adik-adik. Dan kita juga boleh meminta kepada Allah supaya kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang tua kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kiranya adik-adik dapat menerapkannya juga ya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami bahwa sebagai manusia kami tidak dapat mentaati 10 perintah dengan benar, dengan sempurna. Tetapi Tuhan, melalui Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kami diberikan kesempatan yang baru untuk kami dapat mentaati Dia dan meneladani Dia di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk dapat mengasihi Tuhan Allah dan juga sesama kami dengan sungguh-sungguh dan dengan didasari kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, kiranya Engkau memampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kami, baik orang tua kami, teman, saudara, sahabat-sahabat kami, dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya memakai kami anak-anak-Mu sehingga kami juga dapat menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan seru kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yemima untuk firman-Nya hari ini. Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu bahwa kita tidak bisa mentaati 10 perintah Allah dengan sempurna. Karena apa? Karena kita adalah manusia berdosa. Nah, bagaimana caranya kita bisa mentaati 10 perintah itu? Yaitu dengan pertolongan Tuhan. Jadi dari situ kita tahu bahwa kita memerlukan juru selamat. Ya, juru selamat kita adalah Yesus Kristus yang tidak pernah berbuat dosa dan yang melakukan atau mentaati 10 perintah Tuhan dengan sempurna. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita mendapatkan kasih karunia untuk boleh mentaati 10 perintah Tuhan di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan tadi juga kita tahu bahwa kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita oleh pertolongan Tuhan Yesus, dan kita bisa hidup dalam perkenanan Allah kalau kita selalu mengingat akan salib Yesus dan juga 10 perintah Allah tadi. Nah, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh adik-adik masukkan ke dalam tabungan ya, atau ke dalam amplop. Nanti ketika kita bertemu di sekolah minggu, boleh adik serahkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya. Hari ini juga kita akan
berdoa dan mengucap selamat ulang tahun kepada adik-adik kita yang berulang tahun pada bulan November, yaitu dari 1 November sampai 30 November. Kakak berdoa semoga kalian selalu sehat, semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan dan mengasihi sesama serta mengasihi keluarga, terlebih Tuhan. Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Sebelum kita berdoa, kita mau merespon firman Tuhan tadi dengan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Tiba saatnya kita untuk berpisah, tapi sebelumnya kakak mau berdoa dulu untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh bersekolah minggu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dan serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah juru selamat kami, sehingga kami boleh Engkau berikan kasih karunia untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat dan setia kepada perintah-Mu dan serta kepada firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang pada bulan ini berulang tahun. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah atas mereka. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kepintaran, dan serta kasih karunia yang berlimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan bagi keluarga, terlebih Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jikalau sebentar lagi kami akan berpisah, Engkau tutup bungkus setiap aktivitas kami ke depan. Dan biarlah minggu depan kami boleh bersekolah minggu lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.